Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Resti Tanjung, NIM 242010176. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menampilkan tugas video mata kuliah fikih muamalah dosen pengampu Bapak Anwar Habibi Siregar MAHK. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang konsep dan dasar hawalah dalam syariah Islam. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hiwalah. Nah, hiwalah secara bahasa memindahkan atau mengalihkan, sedangkan menurut istilah, hiwalah adalah proses pengalihan kewajiban atau hak piutang dari pihak pertama yang dinamakan sebagai muhil kepada pihak ketiga yang dinamakan sebagai muhal alaih atas persetujuan pihak kedua yang dinamakan sebagai muhal. Hawalah atau hiwalah merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada proses pengalihan atau pemindahan hutang dari satu pihak ke pihak lain. Nah, secara syariah, hawalah adalah solusi bagi seseorang yang memiliki hutang tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya langsung kepada pihak yang berpiutang. Pengalihan hutang melalui hawalah diperbolehkan dalam Islam didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar hukum hawalah, yang mana artinya menunda pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka terimalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, secara fikih, hawalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Rukun utama hawalah meliputi 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama muhil, orang yang mengalihkan hutang, yang kedua muhal, orang yang... Kenapa sih rukun hiwalah itu sangat penting? Sebab rukun hiwalah itu rukun yang wajib dipenuhi sebelum akad hiwalah terjadi. Apabila tidak dipenuhi, maka akad hiwalah tidak dapat dilakukan. Adapun rukun-rukun tersebut, yang pertama muhil, yang artinya orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini muhil tentunya orang yang berakal sehat, baligh, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Yang kedua muhal, yang artinya orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. Pihak muhal harus mencapai usia baligh, berakal sehat, dan melaksanakan akad ini secara sukarela tanpa paksaan. Ketiga, muhal alaih, artinya orang pemilik hutang. Pihak ini tentunya harus mempunyai akal sehat, baligh, kemampuan finansial, dan mampu memahami pelaksanaan akad. Yang keempat, hutang yang diajarkan. Dalam konteks hiwalah, hutang itu merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaih. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya. Adapun syarat-syarat hiwalah, yang pertama relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal alaih. Yang kedua persamaan, baik jenis maupun kadarnya. Ketiga, stabilnya utang. Yang keempat, bahwa kedua hak tersebut diketahui dengan jelas. Nah, hawalah ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam yang diambil dari Al-Quran, hadis, serta ijma ulama. Adapun salah satu ayat yang bersebagian berjawab dan penulisan hutang
Islam. Selain itu, hawalah juga memberikan solusi bagi pihak-pihak yang berada dalam kesulitan finansial, memberikan mereka kesempatan untuk memenuhi kewajiban tanpa menimbulkan ketegangan. Nah, manfaat hawalah juga sangat signifikan baik bagi debitor, kreditor maupun pihak ketiga. Bagi debitor, hawalah memberikan fleksibilitas dalam manajemen utang. Dengan mengalihkan utang, debitor dapat menghindari beban psikologis yang mungkin timbul akibat utang yang menumpuk, serta menjaga reputasi baik dalam interaksi sosial. Bagi kreditor, hawalah memberikan kepastian bahwa utangnya akan tetap terbayar, meskipun melalui pihak ketiga. Hal ini juga memperluas jaringan sosial dan ekonomi, di mana pihak ketiga dapat membantu menyelesaikan transaksi dan memelihara hubungan baik antara semua pihak. Hawalah juga berperan dalam penguatan ekonomi komunitas. Dengan adanya sistem hawalah, likuiditas dalam masyarakat dapat meningkat karena utang yang dialihkan akan tetap dibayarkan. Hal ini membantu menjaga berputarnya uang dalam ekonomi lokal dan menciptakan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Selain itu, hawalah juga mendorong kerjasama antara individu-individu sehingga dapat menciptakan peluang baru untuk usaha dan investasi. Dengan demikian, hawalah tidak hanya memfasilitasi penyelesaian utang, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih luas.